pertanyaannya tadi siapa? Mbak Asri ya. Kapan kita harus apa itu tadi? Kapan kita mengambil sampel ya untuk perkembangan embriogen? Ya tergantung kita maunya yang mana. Kalau induksinya faktor-faktor yang mempengaruhi induksi ya saat eksplan embrio atau dari embrio. Di situ kita bermain apa namanya ZPT, bermain kadar gula atau stres begitu. Nah, kemudian kalau yang kita histodiferensiasinya yang kita inginkan bagaimana menjadi globular ke heart, ke torpedo dan lain sebagainya itu apakah perlu auksin atau perlu sitokinin dan lain ya di masing-masing tahap itu kita namanya eksplannya top komponen-komponen yang kita uji tadi itu ya. Jadi memang tahap yang kita inginkan. Ini kalau ingin baca zigotic somatic embryos juga ada di sini. Dan ini kalau ini kan dari bapak yang zigotik itu kan zigot embrio globulo cotyledonary. Ini ada heart shape di sini juga. Kemudian ini yang di kultur kita somatic cell. Kemudian terjadi asynchronous embryo development, artinya dalam satu kultur itu kita bisa menemukan berbagai tahap perkembangan, mulai dari yang baru terinduksi, yang globular, kemudian yang heart shape, torpedo, bahkan sampai yang tambah begitu di dalam kultur. Nah ini yang menyebabkan juga salah satu kekurangan dari development yang asinkronus, tidak sinkron, tidak serentak perkembangannya. Ya. Kemudian dia juga bisa mengalami embriogenesisnya. Bisa dalam 3 kali kultur, bisa sampai 20 kali kultur. Tapi tiba-tiba ya itu bisa hilang kemampuannya itu. Ya. Nah ini tadi kita kembali semati embrio tadi. Embrio itu dia bipolar, di sini ada meristem pucuk, di sini ada meristem akar. Ini tidak ada hubungannya induknya. Tapi kalau organogenesis atau adventitious dia berhubungan baik ke eksplan aslinya misalnya atau ke kayunya atau ke kotiledo hipokotil misalnya eksplannya atau ke dalam kalusnya dia berhubungan, tapi yang embrio tidak berhubungan, dia sudah cukup dewasa untuk bisa, sehingga dia punya hubungan lagi dengan induknya, baik induknya itu kalus ya tidak ada hubungannya. Kalau ini tunas, ini embrio, ini tunas tidak terlihat, ini putus silem dan floemnya itu berhenti di ujung di atas radikal akarnya. Kalau ini itu yang disebut adventitious shoot dari organogenesis itu dia lanjut baik ke eksplan asli ataupun ke yang ini. Ini contoh pekerjaan kami di ya. Nah ini kalau kita tidak bisa menemukan ini ya misalnya kalus kita atau kita terlambat melihat kultur kita sudah ada yang siap berkecambah, tapi kita tidak tahu apakah dia itu berasal dari atau dari embryogenesis. Makanya harus dianalisis embrio spesifik proteinnya. Jadi protein yang hanya terekspresi atau yang hanya ada pada embryo. Nah, itu kita bisa cek dengan marker molekuler ataupun berarti gennya bisa dicek ataupun RNA cek ekspresi gen yang mengatur embryogenesis itu banyak sekali di tulisan bagian belakang mungkin ada, atau proteinnya ya, protein apakah protein itu protein embrio. Kalau protein embrio berarti dia berasal dari
embriogenesis. Kalau tidak ya berarti mungkin dari organogenesis. Ini perbedaan di kotiledon dan monokotil ya. Pola koleoptil dengan di sini kita di koleoptil, tapi pada mirip walaupun tadi monokotiledon dibandingkan dengan ya. Saja kita cepat saja ya. Discovery ini sejak tahun 58 itu kalau ya, ada yang menarik, ada yang direct langsung yang berhubungan PEDC, embryonic determined cells ya. Tadi mungkin salah tulis PEDC3 atau EIC5 begitu, ya, mestinya S di situnya. Pre-embryonically determined cells itu berarti sel-sel yang secara genetik gen-gen yang mengabiogenesis itu ya. Jadi pada tahap awal dari perkembangan tanaman atau tisu atau jaringan yang berada di sekitar biji masih aktif dia sebagai gen-gen embryogenesisnya belum tidur ya. Sehingga dia disebut pre-embryonically determined cell, artinya sel-sel sudah atau sudah membawa sifat embryogenik begitu. Nah, ini paling mudah dijadikan otomatik ya, karena bisa ya. Oke. Yang kulturkan pada sederhana tanpa MS ataupun media lain ya, MS kira tanpa pemberi. Kalau explant kita sudah merupakan PEDC ya, pre-embryonically determined cells. Dia sudah embryogenik mode, jadi dia masih bersifat embryogenik. Gennya yang mengatur embryogenesis itu masih belum tidur begitu. Lagi ada langsung ini melalui berbagai tahap ya, induksi atau inisiasi awal pertumbuhan, embryo maturation, germination into. Nah, ini berbasis IEDC nantinya ya, induced embryogenically determined cells. Oke. Ini sel-sel yang akan manipulasi ini menjadi sel-sel embryogenik atau sel-sel non embryogenik kita lakukan kemudian redeterminasi jadi sel-sel embryogenik. Nah, ini pembagian-pembagiannya dan dibaca nanti. Ini tadi yang indirect itu disebut berasal dari explant yang sudah bersifat IEDC. Dia itu sudah tidak embryogenik, tapi kita induksi dia menjadi sel-sel yang embryogenik. Sehingga kita sebut induced embryogenically determined cells. Sel masih menjadi embryogenik melalui proses induksi. Ya. Oke. Ini contoh-contoh IEDC, mungkin pertanyaannya Asri tadi, sel-sel yang seperti apa yang bisa membentuk lebih mudah. Ciri-cirinya adalah cell size, kemudian densely cytoplasmic, jadi sitoplasmanya sangat padat dengan vakuola yang masih kecil ya, tapi nukleusnya juga besar dan large nucleoli. Dan ini sifat-sifat ini biasanya ada pada jaringan yang, tapi posisinya di jaringan itu ya mungkin dia tersebar di seluruh jaringan-jaringan yang masih muda itu ya. IEDC beda dengan tadi PEDC ya. IEDC induced embryogenically determined cells. Nah, mungkin ini bisa gampang gambar ini bahwa yang PEDC ini ya, ini suatu kontinuum dari pro-embrio dalam sampai tanaman seedling atau biji yang berkecambah. Jadi dari sini pre-embryonically determined cells kita sampai di mana, tapi di berbagai jenis tanaman, sies, varietas dan lain sebagainya. Semakin ke sini semakin non embryogenik. Awal semakin determined cell. Kalau kita kulturkan apa namanya kultur-kultur mat
bukan embrio somatik, embrio zigotik, apalagi embrio zigotik yang masih muda, bisa membentuk embrio sekunder, embrio tersier secara langsung di badan embrio kulturkan itu. Pengatur tumbuhan sedikit sitokinin, jadi tidak perlu auksin untuk menginduksi di sini. Dan semakin tua, semakin berkurang edisinya, dia akan membutuhkan auksin ya, untuk membentuk embrio sekunder dan tersier dan seterusnya ya. Nah, direct di sini. Kemudian dia sudah bijinya sudah masak misalnya, itu PEDC-nya sifatnya berkurang lagi kalau dia nah, kalau udah sampai jadi seedling atau tanaman, dia sudah non embryogenik lagi. Merangsang dia kembali menjadi embryogenik, itu kita lakukan induksi. Bisa dengan atau ya, stres-stres yang lain. Nanti ada beberapa stres yang bisa menyebabkan tanaman atau eksplan itu menghasilkan IEDC, Induced Embryogenically Determined Cells ya. Nah, ini menjadi IEDC. Jadi kira-kira begitu tadi apa yang Bu Nur mengenai dan IEDC miliwat. Dan yang paling penting semua tanaman itu baik yang masih gamet ataupun yang sudah diploid, yang haploid, diploid bisa dibentuk menjadi somatik ya. Tapi tentu kita harus protokol-protokol data. Nah ini jadi yang paling penting, yang paling krusial, yang paling kritis meraih atau mendapat embryogenesis somatik itu suatu proses itu adalah bagaimana mengubah dari pembelahan sel, bukan pembelahan sel, bagaimana mengubah somatik menjadi embryogenik, atau bagaimana mengakuisisi atau memperoleh sifat embryogenik kompetens itu dari yang sebelumnya menjadi kompetens menjadi embryogenik. Nah, di sini ada dua dilakukan atau di teori sudah terbukti bahwa pertama adalah unequal division of polarized cell. Jadi pembelahan sel yang tidak seimbang atau tidak sama rata. Ya. Kemudian yang kedua adalah position cell fate determination. Jadi posisi atau suatu sel itu menjadi apa nanti terjadinya di sebelah ya. Embryogenesis and new start in life ada di sini. Jadi ini itu adalah yang pertama terjadi polarisasi sel. Jadi tertarik kepada satu tertentu ya. Kemudian terjadi pembelahan sehingga sebagian mendapat nukleus kecil, bagian sel kecil, sebagian mendapat nukleus yang besar. Nah, yang ini akan jadi embrio proper atau kepala embrio atau yang nanti akan menjadi embrio somatik. Sudah di bawah dan menjadi kebagian besar dia akan menjadi suspensor. Ini kalau pada orang disebut tali. Ini menghubungkan embrio kepala embrio jaringan induknya sebelum embrio ini sempurna. Ya. Kalau embrionya sudah bisa disapi, lama-lama ini menghilang. Nah, ini menghilang. Nah, kalau sel ini di sini membelah sama rata, sama banyak, sama adil, dalam arti sama rasa, sama rata itu, dia akan tetap menjadi vegetatif atau akan tetap menjadi seperti sel awalnya. Kalau dari daun, ya menjadi sel daun. Dari batang menjadi sel batang lagi. Tapi kalau dia terpolarisasi, kemudian terjadi pembelahan yang tidak seimbang, sehingga sebagian mendapat sedikit, sebagian mendapat banyak, yang menyebabkan dia berubah fate-nya atau sifatnya atau nasibnya menjadi sesuatu yang berbeda. Jadi Anda jangan takut kalau dibagi tidak adil dalam arti sama rata sama rasa, karena di ketidakadilan menurut Anda itulah terjadinya perubahan dramatis. Tadi ada ya termasuk di dalam sel itu ya dari mana ke
di dalam embrio proper dengan suspensor. Nah, ini juga terjadi post ya. Yang pertama hanya auksin. Si auksin itu pada sel yang kurang dari 3 lebih dari 3 sel tahap 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 32 sel pro embrionya itu, kalau auksin itu digunakan untuk pertumbuhan suspensor. Nah, jadi pengaturan negatif di sini menghambat embryogenesis pada suspensor. Tapi pada sel-sel yang kurang 32 sel, suspensor ini malah membantu pertumbuhan embrio prop. Jadi awalnya kalau sudah ini membaktikan dirinya membantu pertumbuhan embrionya ini ya. Tapi kalau sudah cukup besar dari 32, malah embrio ini berbalik menghalangi pertumbuhan suspensor. Sehingga akhirnya suspensor ini hilang. Yang pertama dia menyumbang ke sini, yang bahan yang disumbangkannya habis, malah dia dihambat juga tumbuhnya oleh embrio. Sehingga hilang nantinya. Atau ini jadi nutrien. Jadi itu sifat terutama tadi pembelahan yang tidak seimbang, kemudian juga position effect tadi. Ya. Ini position effect dan lain-lain. Ini gen-gen yang terlibat. Sudah habis kali gen-gen yang menyebabkan totipotensi dan lain sebagainya. Kemudian DNA metilasi, kromatin yang epigenetik dan lain sebagainya. Saya kira itu mungkin Ibu Dini sudah ada. Oke, itu tambahan dari saya. Mudah-mudahan bisa mencerahkan. Kalau masih kurang nanti kapan-kapan silakan cari waktu. Udah ada Ibu Dini? Mudah-mudahan dengan apa yang barusan saya jelaskan secara cepat tadi. Ada pertanyaan? Saya Pak Darda Ya, izin Mbak Sri, silakan. bertanya Pak tadi. Terima kasih Pak atas penjelasannya tadi melengkapi yang sudah disampaikan oleh Bu Macik. Yang saya ingin tanyakan mengenai PIDC Pak. Saat ini kan juga sering digunakan embryozigotik sumber ekspan dalam otomatik ya Pak. Mempertimbangkan sifat PIDC di embryozigotiknya ya Pak. Ya. Benar Asri. Tapi kita harus hati-hati dalam menggunakan zigotik sebagai ya. Kita harus tahu asal usulnya itu dari mana begitu. Jangan sampai yang kita tidak tahu hanya kan akhirnya si embriosomatik kita menjadi sangat besar karena berasal dari yang agregasi seksual pada pembentukan embriozigotiknya begitu. Tapi memang itu salah satu yang paling cepat dia menjadi embriosomatik itu ya dengan embriozigotik itu. Begitu Mbak Asri. Ya baik Pak, terima kasih banyak Pak. Ya.
Apa tadi sudah bisa ngisi presensi di IPB-mu? Yang Bu Maci tadi. Yang P1 bisa, Pak. P1 sudah bisa. Dan yang lain juga sudah bisa mudah-mudahan. Sekarang saya coba isi P2, P3 untuk praktikum ya. Yang praktikum sudah, tetapi yang kuliah belum, Pak. Oh, yang kuliah belum. Oke. Nanti kita coba usahakan. Tadi saya tidak sempat mengingatkan Ibu Nur untuk mengisi. Ya. Oke, mungkin Dini perlu ke bank, jadi dia tadi kuliah juga tidak bisa masuk. Ya. Mungkin untuk mempersifisienkan waktu, kita langsung saja presentasi ya dari grup-grup. Paling tidak kita bisa menghemat waktu. Silakan grup mana dulu yang mau presentasi, apa mau atau mau di acak atau bagaimana? Boleh. Diacak aja ya. Ada 14 ya. Nah. Delapan pertama, silakan. Izin share screen ya, Pak. Silakan. Delapan Master Farski sama kenal pada Oriza Sativa ya. Iya benar, Pak. Oke. Ya, silakan Pak Gunawan. Baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 kasihkan hasil diskusi detection of somaclonal variation in micropropagated and acclimated of Sativa MRK 74 from stem explant yang beranggotakan Ibu Francisca dan saya sendiri. Baik, Mbak, lanjut. Pendahuluan CV MRK 74 merupakan padi aromatik yang berasal dari hasil persilangan Q34 aromatik dari India dengan Khao Dok Mali yang berasal dari Thailand. Nah, dan itu memiliki potensi hasil tinggi untuk low stress content dan indeks glisemik yang bagus kesehatan dan sangat cocok untuk penderita diabetes. Dengan meningkatnya beras aromatik di banyak negara di dunia, maka perbanyakan secara in vitro menjadi metode yang menjanjikan
perminyakan skala cepat dan banyak. Pengembangan teknik kultur in vitro padi dengan eksplan batang ZPT serta protokol aklimatisasi. Penggunaan ZPT menyebabkan variasi bahan dan metode sumber eksplan. Ini padi diperoleh dari Malaysia Agriculture and Development, Sumardi, Seberang Prai, Penang, Malaysia, yang dikultur dalam media MS dan ditambah sukrosa dan regenerasi in vitro, di mana eksplan batang bibit sepran mili dikultur dalam media MS yang ditambah dengan BAP 0,1, 0,5, 1 kinetin 0, dan 0,5 mililiter, 0,1, 0,5 dan 1,0 mili per liter. TDZ 0,1, 0,2, 0,5 miligram dan 2,4D sebanyak 0,5 mili dan media sebagai kontrol. Hardening planelet berukuran 2 diaklimatisasi dan ditanam dalam wadah plastik berisi tanah hitam, tanah merah, dan campuran tanah hitam dan tanah merah dengan perbandingan 1. Kemudian analisis tanah, mana dianalisis menggunakan X-ray fluorescence XRF, di mana jenis tanah yang digunakan yaitu tanah merah dan tanah hitam. Jadi histologi, sampel daun dan akar difiksasi dengan glutaldehid, formaldehid, kafenin selama 24 hingga 48 jam. Setelah fiksasi spesimen kemudian dehidrasi dalam rangkaian etanol 30% 30 sampai 60. Setelah proses dehidrasi, spesimen diberi perlakuan dengan lalu ditanam dalam lilin parafin dan dipotong pada ukuran 35 degen shift dan naftol biru hitam. Kemudian dipasang dengan media pemasangan surgical dan dikeringkan selama 1 hari sebelum pengamatan. Studi di mana pertumbuhan akar primer ditentukan dengan cara benih padi dikecambahkan di atas kapas basah dan media basal. Untuk akar dengan panjang standar 8,09 lebih kurang 0,4 mili dipotong dari planelet yang dikultur dalam media MS yang ditambah 0,5 mili per 2 kultur. Banyak akar primer digunakan untuk persiapan permanen untuk indeks metodik, area sel dan inti, rasio area inti dan sel, konten DNA inti, dan penentuan nomor kromosom yang dianalisis menggunakan perangkat Luna Xiovision 4,7. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan untuk bagian hasil dan diskusi. Yang pertama pada tabel pertama, ini adalah penggunaan kombinasi dari BAP dan juga NAA pada induksi akar dan juga
tunas pada Orza Capipa cultivar MRQ 74 didapatkan hasil untuk induksi perakaran yang terbaik adalah kombinasi daripada BAP 1,5 mg dan juga NAA. Maksud saya untuk induksi perakaran, induksi tunas yang optimal yaitu dengan penambahan BAP 1,5 mg saja. Kemudian untuk induksi perakaran, baik induksi jumlahnya dan juga panjang dari akar itu yang optimal pada kombinasi media MS dengan kombinasi ZPT berupa 0,1 mg per liter BAP dan juga 0,1 mg NaA. Selanjutnya pada tabel 2, berikut adalah hasil dari penginduksian tunas dan juga akar dengan menggunakan NaA, kinetin, ataupun kombinasi daripada keduanya. Ternyata didapatkan hasil bahwa hasilnya lebih rendah daripada induksi akar dan tunas dengan penggunaan BAP maupun NaA, seperti pada tabel 1. Selanjutnya, pada tabel 3, dicobakan juga untuk penggunaan TDZ, NaA, dan juga BAP. Ternyata untuk penambahan untuk hasil tersebut pun juga tidak seoptimal daripada penambahan BAP dan juga kombinasi BAP dan juga NaA yang pada tabel 1 tersebut. Cenderung pada penambahan TDZ dari 0,1 sampai 0,5 itu menghambat daripada jumlah induksi tunas yang terbentuk, dan juga pada akar malah ada yang tidak terbentuk atau no respon. Pada tabel yang keempat adalah penambahan 2,4 D pada induksi akar dan juga tunas daripada organisasi tersebut didapatkan hasil dengan penambahan 0,5 mg per liter 2,4 D itu terbentuk kalus, dan juga jumlah tunas itu tinggi 4,5 dan juga jumlah akar yang cukup banyak itu 20,05 dan juga kepanjangan akar yang lebih tinggi dihasilkan daripada tidak menggunakan 2,4-D. Kemudian dilakukan uji analisis untuk tanah, substrat tanah, di mana pada tabel 5 untuk pada waktu 4 week itu dengan penambahan media 0,5 media MS dengan penambahan 0,5 mg per liter 2,4-D didapatkan hasil lebih tinggi pada tanaman yang diaklimatisasi dengan campuran antara black dan juga red soil daripada tanaman yang diaklimatisasi dengan berasal dari media penambahan BAP dan juga NaA. Dan pada 8 week juga menghasilkan hasil yang sama, yaitu lebih tinggi yang berasal dari penambahan 2,4-D dibandingkan dengan BAP dan juga NaA. Hal itu disebabkan karena pada tabel 6 yang compound daripada soil tersebut didapatkan dengan X-ray itu mendapatkan hasil bahwa komponen unsur seperti P, K, Na, dan juga pada black soil dibandingkan red soil, hal itu yang berpengaruh daripada tanaman tersebut. Tetapi ketika diujikan dengan dibanding vivo, ternyata untuk plant height, number of leaves-nya, panjang daunnya dan juga jumlah itu lebih tinggi pada in vivo dibandingkan tanaman yang sudah diaklimatisasi. Kemudian pada penambahan di media ini tidak hanya memacu pertumbuhan sel yang normal, menyebabkan perubahan morfologi, yaitu yang pada gambar B itu terlihatnya gambar ada menggulung, daun yang bergelombang. Tepat ya, sudah 11 menit, sudah lewat 1 menit. Ya. Oke. Yang gambar kedua menunjukkan bahwa adanya satu lapisan epidermis atas dan juga epidermis bawah dan hampir tidak adanya worm cell. Pada gambar ketiga, ini menunjukkan pada tanaman yang diaklimatisasi itu terdapat sel-sel yang berdiferensiasi secara tidak normal sehingga tidak terbentuk jelas. Kemudian ini adalah pengaruh dari media MS yang ditambahkan 0,5 mg 2,4-D itu menghasilkan jumlah mitotic index dan juga menurunkan jumlah daripada kromosom. Dan hal tersebut juga berpengaruh terhadap luas area nukleus
dan juga selnya dan juga rasio. Dan untuk pada analisis DNA kontennya, di mana penambahan ZTT 2,4D ini itu meningkatkan pada tanaman tersebut media basal juga, tapi lebih banyak yang mengandung 2,4D. Kemudian kesimpulannya, media yang cocok itu dengan penambahan 1,5 mg BAP merupakan konsentrasi maksimum untuk induksi tunas, kemudian di akar itu dengan mg BAP dan juga 0 gram per liter NaA, kemudian media MS yang 5 2,4D itu menunjukkan survival rate yang lebih tinggi dibandingkan yang penambahan BAP atau NaA. Kemudian dan parameter lainnya itu secara statistik in vivo. I-nya pada keadaan pada penambahan dalam media akan menurunkan dan juga tapi akan meningkatkan dan juga serta haploidi pada nuclei sel tersebut. Baik, terima kasih Bapak. Masih 13 menit ini. Jadi, untuk grup-grup yang selanjutnya ya, saya mohon lebih fokus kepada klonalnya. Jadi yang pertumbuhan dan lain-lain itu dijelaskan saja, tapi pada karena variasi soma klonal ya di variasi soma klonalnya. Saya kira begitu. Ya Bu Dini ya. Ya betul Pak, supaya waktunya bisa terjaga begitu 10 menit. Iya, tadi baru uji coba satu grup. Berikutnya saya acak tadi grup 5 berikutnya. Kelompok 5 silakan. Izin share screen Pak. Ya, silakan. Langsung. Mungkin Pak Rizky sudah ketemu sama kami ya. Takutnya sinyalnya. Lanjut Mbak. Oke. Sudah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 5 ya Resti serta rekan saya ada Pak Rizky Darojat akan mempresentasikan hasil diskusi kami terkait variasi soma klonal pada Bajia. Jurnalnya berasal dari 2007, yaitu Assessment of Soma Clonal Variation in the Bajia through Organogenesis. Langsung saja, yang pertama yaitu pendahuluan. Klonal biasanya karena kelompok tanaman ini yang memiliki nilai estetika pada penampilannya. Merupakan tanaman populer yang berasal dari famili Araceae yang memiliki variasi ornamental pada bagian daun. Menurut Henny dan Chen 2000, pengembangan kultivar di Bajia masih terbatas karena produksi benih yang sedikit serta pemuliaan secara tradisional membutuhkan waktu tahun. Namun sejak 1980-an adanya kultur in vitro ini membantu dalam produksi perbanyakan di Bajia. Teknik yang menghasilkan varisom yaitu melalui organogenesis pucuk secara tidak langsung melalui ekstran daun, di mana tahapan dengan apa yang pernah dilakukan tahun 2007. Akan tetapi keberhasilan penggunaan teknik ini menghasilkan varisional masih berbeda metode yang efisien untuk menghasilkan regenerasi pada tahap halus, sehingga ini adalah untuk menilai secara fenotip variasi soma klonal antar regeneran kultivar di Bajia serta untuk mengetahui durasi pucuk dan variasi soma klonal. Selanjutnya yaitu dalam tahapan yang berdasarkan dari penelitian Sen et al. 2003. Yang pertama, persiapan berupa daun yang diperoleh dari kultur vitro
di mana kultivar yaitu kultivar camouflage, camel, dan starbright, di mana daun dipotong kurang lebih 5 mm dan dikulturkan pada media BM. Yang kedua yaitu induksi kalus berupa 5 ekstran daun yang telah diinokulasi per plate yang disetting selama 8 hingga di mana itu untuk kultivar camouflage dan camel dan 12 minggu untuk kultivar yang starbright. Lalu diberikan periode cahaya selama 4 minggu akan paparan fluoresens putih, dan di akhir induksi kalus dipotong kurang lebih 150 mg dan disubkultur 8 minggu hingga terbentuk sekali subkultur. Yang ketiga yaitu induksi pucuk 50 mili ppm dan diberi perlakuan foto periode cahaya 16 jam selama 4 minggu. Yang keempat yaitu proses aklimatisasi, di mana setelah 8 minggu induksi pucuk, ekstran yang telah tumbuh tunas kurang lebih 20 mm ditransplantasi pada nampan dengan media yang berisi Canadian pit, vermiculite, dan perlite dengan rasio 2:1:1. Di mana plantlet dipelihara di rumah kaca pada cahaya normal dengan suhu 20 hingga 31 derajat Celcius dan nampan diairi 2 minggu serta aplikasi NPK cair diaplikasikan 2 minggu setelah proses aklimatisasi. Yang kelima yaitu penentuan variasi soma klonal, di mana pengamatan dilakukan terutama pada pola atau corak daun. Tanaman dengan pola baru, terutama pada variegatanya, dideskripsikan, difoto, serta dikelompokkan ke dalam berbagai jenis variasi soma klonal, serta dibandingkan dengan tua. Ada beberapa parameter yang diamati, ada seperti jumlah tanaman per jenis varian, serta lebar kanopi dan tinggi tanaman. Untuk yang selanjutnya itu ada rancangan dan analisis, di mana penelitian ini menggunakan rancangan acak lengkap, yang untuk analisis seragamnya menggunakan software SAS, di mana uji rata-ratanya menggunakan probabilitas sebesar 95%. Untuk hasil pembahasan saya serahkan kepada Pak Rizky, silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Resti. Baik, untuk hasilnya bahwa di sini ke bawah dari tabel kita dapat lihat jumlah subkultur yang dilakukan untuk menghasilkan variasi soma klonal itu berkisar antara 8 sampai 12 kali subkultur. Yang menarik adalah hanya 2 kultivar yang berhasil di subkultur dan menghasilkan tunas, yaitu kultivar camouflage dengan camel. Dan pada kultivar camouflage itu puncak pembentukan tunas berada pada subkultur ke-6, yaitu menghasilkan 6,3 rata-rata tunas, sementara di camel itu pada subkultur ke-5 dengan rata-rata 4 tunas. Nah, bagaimana dengan kultivar starbright? Ternyata kultivar starbright ini sangat rendah dalam menghasilkan kalus, sehingga pengamatan hanya pada subkultur pertama untuk menghasilkan tunasnya. Dari proses subkultur ini, dari masing-masing kultivar dihasilkan perbedaan dari dalam regeneran yang dihasilkan. Kultivar camouflage itu menghasilkan yang tertinggi yaitu 248 regeneran, camele itu 84, dan yang paling rendah adalah starbright dengan 62 regeneran. Dari jumlah ini semuanya, hanya 2 kultivar yang teramati mengalami variasi soma klonal, yaitu camouflage berjumlah 3 varian. Dan ini variasi soma klonal yang terjadi adalah pada corak daun dan juga pada fenotip lainnya itu terkait pertumbuhan, ada tinggi tanaman, ketinggian kanopi,